Di videoku yang sebelumnya tuh kan aku sempat beli figur yang ada di depanku ini ya, Mini GT figur LBWK ya. Nah, aku ngerasa kurang puas ya. Nah, hari ini aku beli lagi, tapi ini bukan figur teman-teman ya. Nah, ini dia Mini GT Nissan Silvia S15 LBWK Kuma. Ya, mungkin kalau aku mau unboxing atau review sudah sangat tertinggal ya teman-teman. Jadi video kali ini aku bakal bahas asal usul kenapa sih Mini GT itu ngeluarin LBWK Kuma ini, dan kira-kira livery seperti ini tuh cocok nggak sih di market Indonesia. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, jadi kalau aku mau unboxing atau review castingan yang satu ini tuh sangat tertinggal ya. Jadi sudah banyak konten kreator lain yang bahas mengenai unboxing dan detail-detail dari castingan ini. Nah, di video kali ini teman-teman aku nggak bakal bahas itu semua, dan video kali ini aku bakal bahas kenapa sih Mini GT itu ngeluarin serian LBWK Kuma ini, dan kali ini aku bakal bahas asal usulnya, dan satu lagi gimana sih karakter kolektor Indonesia terhadap livery yang warna-warni seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Welcome to my Garasi Biru channel. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channelnya Bukan Pemula Sudah Sangat Jauh. Oke teman-teman, pertama-tama kita keluarkan dulu aja dari boxnya ya, supaya kalian juga tahu seperti apa ya castingan yang sangat cakep ini menurutku. Tara. Yang pertama-tama yang kita bahas hari ini asal usul livery Kuma. Ya, kalau ngomongin Liberty Walk itu biasanya identik dengan warna bold yang seperti hitam, putih, atau livery racing yang klasik ya. Tapi di rilisan Mini GT Nissan Silvia S15 LB Super Silhouette Kuma ini tuh ada sesuatu yang beda ya, livery penuh warna, termasuknya nanti livery psikodelik ya, dengan tulisan Liberty Walk. Ini tuh bukan asal tempel grafis ya, tapi punya cerita unik di balik livery secakep ini. Oke, untuk yang pertama, Kuma itu adalah bahasa Jepang ya, yang berarti beruang. Nah, nama ini tuh dipilih karena salah satu karakter maskot Liberty Walk yang digambarkan sebagai sosok beruang ya. Liberty Walk tuh sengaja bikin livery ini tuh penuh warna dengan menggunakan motif antara lain seperti logo. Sebentar aku perjelas dulu ya. Di sini tuh ada motif kayak logo Liberty Walk sama bentuk seperti beruang ya. Di sini tuh ada logo seperti beruang tapi bertuliskan Liberty Walk dan logo LB berbentuk diamond ya, serta ditambah dengan tulisan Latin yang bertuliskan Liberty Walk ya di sini tuh. Seperti gambar-gambar boneka dengan menggunakan kayak garis-garis. Jadi ini tuh bukan sekedar gaya racing hardcore ya, tapi juga artistic freedom termasuknya. Nah, desain ini tuh lahir dari kolaborasi internal Liberty Walk untuk memadukan dunia otomotif dengan pop kultur Jepang. Makanya livery Kuma tuh kelihatannya lebih ke arah lifestyle car ya, ketimbang buat mobil balap ya. Tapi dibalik ini semua tuh filosofinya LBWK tuh ingin menunjukkan kalau modifikasi mobil itu bukan hanya soal kecepatan dan agresivitas ya, tapi juga media seni atau mengekspresikan diri ya. Jadi kalau livery biasa LBWK tuh lebih condong ke racing heritage ya. Kalau untuk livery Kuma tuh lebih condong ke movement atau emang benar-benar art ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, asal usul kenapa sih Liberty Walk itu ngeluarin castingan dengan livery serame ini ya. Oke, untuk yang berikutnya teman-teman, karakter kolektor Indonesia terhadap livery warna-warni atau tanggapan orang-orang yang ada di market Indonesia terhadap livery yang warna-warni ini tuh gimana sih? Nah, jadi di Indonesia tuh Mini GT punya fanbase yang cukup besar ya, karena detailnya secara realistis tapi harganya masih terjangkau di kantong juga ya. Nah, secara kalau kita bicara soal preferensi kolektor Indonesia tuh punya karakter yang unik ya menurutku. Jadi pertama, di Indonesia tuh rata-rata lebih suka warna yang netral ya, atau emang jatuhnya ke
fab yang klasik ya. Tapi banyak kolektor lokal tuh lebih nyaman dengan livery yang simple seperti warna hitam doff, putih, atau warna-warna khas mobil JDM ya. Ya alasannya mobilnya tuh terlihat elegan dan lebih real kalau dipajang ya. Ya looknya tuh lebih clean gitu ya menurut ya. Oke, untuk yang kedua ada faktor lain ya. Mungkin ada kayak perhitungan mengenai gimana sih ini tuh kalau ditaruh di display itu. Jadi kolektor Indonesia tuh sering memikirkan bagaimana diecast itu terlihat di lemari kaca atau diorama. Nah, livery kalem tuh biasanya lebih gampang dipadukan, sementara livery yang ramai seperti ini tuh seperti Kuma tuh terlihat menonjol, dan sebenarnya ada plus minusnya juga ya. Ya mungkin ada yang beranggapan bisa merusak, mungkin jadi perpaduan warnanya tuh rusak, atau ini yang lebih mencolok ya. Biasanya seperti itu teman-teman. Kalau secara pandangan ya, secara pandangan aja ya. Nah, untuk yang ketiga, ini tuh biasanya banyak kolektor baru atau kolektor lama juga yang ya kadang ya ingin nggak ketinggalan juga, makanya ada efek FOMO ya. Atau kalau yang belum tahu FOMO ya, fear of missing out. Nah, itu kalau bahasanya ikut-ikutan aja tapi nggak tahu ini tuh gimana sih ya, gitu. Jadi cuma pengen aja, pengen castingan yang rilisan terbaru gitu-gitu teman-teman ya. Jadi meski awalnya warna-warni itu kurang diminati, kalau edisinya terbatas dan hype di komunitas tinggi itu banyak juga ya yang akhirnya buru-buru beli. Jadi kadang bukan soal suka atau tidak ya, tapi ya karena takut kehabisan stoknya aja. Yang keempat ya mungkin generasi muda lebih berani ya. Kadang itu tuh kolektor muda tuh cenderung lebih suka livery yang unik ya, karena mereka anggap beda dari koleksi mainstream yang pada umumnya ya. Jadi rilisan seperti Kuma ini tuh biasanya lebih menarik bagi anak-anak baru yang baru aja main diecast atau memulai koleksi ya. Ya mungkin supaya kelihatan suka ekspor gaya aja ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, semua tuh berproses ya. Kita tuh nggak apa-apa ngikutin arus, ada castingan baru kita boleh coba, itu nggak masalah teman-teman ya. Namanya kita berkoleksi itu ya sama-sama juga kita belajar ya. Jadi kita bisa membandingin mana sih yang cocok kita koleksi, mana sih yang enggak. Dengan membandingkan seperti itu tuh kita tuh jadi lebih tahu ya mana yang layak masuk di rak koleksi kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan untuk konten kali ini tuh, livery Kuma ini bukan sekedar cat warna-warni ya, tapi bagian dari filosofi Liberty Walk yang ingin menggabungkan otomotif dengan seni pop Jepang. Dan di Indonesia penerimaan terhadap livery semacam ini tuh agak terbelah ya. Kolektor senior tuh cenderung pilih warna yang netral, dibandingkan kolektor muda tuh lebih terbuka ya dengan sesuatu yang sifatnya fun dan beda. Nah, hal ini tuh justru bikin jadi rilisan seperti Kuma tuh menarik dibahas ya, karena memperlihatkan benturan antara gaya art car dengan selera kolektor tradisional. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu tadi cerita menarik di balik livery LBWK Kuma, dan juga gimana sih karakter kolektor Indonesia ngelihat rilisan yang warna-warni seperti ini. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Apakah livery rame ini tuh justru bikin koleksi makin hidup, atau lebih suka yang kalem biar gampang dipajang? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, kalau kalian suka bahas detail kayak gini, jangan lupa kasih like biar aku makin semangat bikin konten. Jangan lupa subscribe juga supaya nggak ketinggalan cerita unik lainnya dari dunia diecast dan koleksi pribadiku teman-teman ya. See you next video. Haha.